Selamat pagi saudara-saudaraku yang saya kasihi dalam Yesus. Kita akan memasuki saat teduh di pagi hari ini. Mari kita persiapkan hati kita sebelum memulai semua aktivitas kita. Saya ajak kita bernyanyi dari Kirung Jemaat nomor 19 ayat yang pertama. Tuhanku Yesus. Tuhanku Yesus, Raja alam raya, Allah dan manusia. Kau ku kasihi, Kau junjunganku, bahagiaku yang Mari saudaraku, kita bersatu dalam doa. Terpujilah Engkau Tuhan, terima kasih atas anugerah dan berkat Tuhan di pagi hari ini. Yakinkan kami Bapa oleh anugerah-Mu, kami adalah umat Tuhan yang menikmati kebahagiaan karena berkat Tuhan. Kami mau disapa oleh firman-Mu ya Bapa. Biarlah Roh Kudus bisa memimpin kami. Dalam nama Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Saudara, firman Tuhan yang akan menyapa kita dari kitab Para Rasul 14 ayat yang ketiga. Demikian firman Tuhan. Paulus dan Barnabas tinggal beberapa waktu lamanya di situ. Mereka mengajar dengan berani karena mereka percaya kepada Tuhan. Dan Tuhan menguatkan berita tentang kasih karunia-Nya dengan mengaruniakan kepada mereka kuasa untuk mengadakan tanda-tanda dan mujizat-mujizat. Sekali lagi, dan Tuhan menguatkan berita tentang kasih karunia-Nya dengan mengaruniakan kepada mereka kuasa untuk mengadakan tanda-tanda dan mujizat-mujizat. Demikian pembacaan firman Tuhan. Saudaraku yang Tuhan Yesus kasihi, ada dua tokoh, Paulus dan Barnabas dalam firman Tuhan ini. Mereka adalah rasul-rasul Tuhan yang telah menerima Injil itu sepenuhnya. Tidak hanya sekedar berita, tidak hanya sekedar sebuah pewarisan sejarah, tetapi adalah sebuah peristiwa kehidupan yang telah diselamatkan oleh Kristus, dan mereka nyatakan keselamatan itu dengan penuh keikhlasan. Alkitab kita tadi mencatat mereka bersaksi tentang Injil itu dengan berani dan benar. Dari bacaan kita ini, ya tentu kita tidak salah. Bersaksi tentang Injil itu kita berani karena apa? Karena kita benar. Maka orang benar setiap saat akan menyatakan Injil itu dengan baik. Saudara-saudaraku, ada hal apa yang diperhadapkan oleh Tuhan kepada mereka? Tentu banyak hal. Masalah kehidupan orang-orang yang waktu itu. Apakah mereka mengikuti Kristus Yesus yang telah memenangkan itu? Atau ada iman kepercayaan lain? Beriman berkepercayaan lain itu tentu itu bukan urusan kita. Sekalipun kita bisa berdampingan dengan mereka. Sekarang kita digerakkan oleh kuasa Tuhan yang bersumber dari Injil itu sendiri. Ada nilai-nilainya. Dan ada dorongan-dorongan kebaikan yang membuat kita menyatakan kebenaran itu dengan sungguh-sungguh, karena memang itulah tuntutan Injil itu. Dalam pengajaran yang bersumber dari Injil, maka kebenaran dan kesucian kekudusan Injil itu Yesus Kristuslah yang kita tuju, tidak ada tokoh lain. Yesus Kristus menjadi inspirasi yang benar, yang kudus, yang suci,
yang akan membawa kita, memberangkatkan kita dalam setiap tingkah laku kehidupan kita. Dan jikalau kedua rasul ini bersaksi di tengah-tengah kehidupan jemaat-jemaat waktu itu harus memilih mereka ikut Kristus atau tidak, maka ketulusan mereka dalam Kristus itu tentu menjadi cerminan sikapnya, tutur katanya, cara mereka menyapa, cara mereka melangkah, tentu tidak hanya sekali. Itu akan menentukan untuk menarik atau meminta rasa simpati dari orang yang menyaksikannya. Katakanlah agama-agama keyahudian waktu itu yang masih menanti-nanti kedatangan juru selamat. Nah, Rasul Paulus dengan Barnabas boleh kita katakan berhasil menyatakan itu. Bahkan dengan kebenaran Injil itu, Alkitab bersaksi mereka pun mampu menyatakan mujizat-mujizat. Sekalipun letak iman itu bukan pada mujizat itu, tapi kepada kebenaran Injil itu sendiri. Saudaraku yang Tuhan Yesus kasihi, hari ini kita akan jalani. Apa rencananya saudaraku? Mungkin tidak banyak karena suasana protokol kesehatan. Tapi pasti ada sedikit hal yang kita lakukan. Apabila itu dalam kebenaran, ingat saudaraku, Tuhan ada di pihak kita. Dan Injil itu kita nyatakan. Maka lakukanlah sesuatu pekerjaan. Bagi adik-adik pelajar, belajar dengan baik dan sungguh-sungguh. Sedikit hal yang kau pelajari itu di hadapan Tuhan, kelak itu berguna dan akan menjadi tanda bersaksi tentang Kristus yang benar. Untuk anak sekolah, SD, SMP, SMA, demikian juga semua kita sebagai orang tua dalam pekerjaan kita. Lakukanlah yang baik dan benar. Dan di sana akan dapat kita rasakan kuat kuasa Tuhan melebihi mujizat dunia ini. Tapi ada suara surgawi yang akan memberikan kita kekuatan dan kesetiaan. Demikian saudaraku. Amin. Selamat pagi. Tuhan memberkati kita. Dan mari kita seajak kita bernyanyi dari Kidung Jemaat nomor 30 bahagian A, yaitu angin ribut menyerang. Angin ribut menyerang, menggetarkan hatiku. Ombak ganas menerjang, aku lari padamu. Juru selamat tolonglah, dan pandukan hidupku hingga aku sampailah di labuhan yang teduh. Kita berdoa. Tuhan, terima kasih suguhan firman-Mu meyakinkan kami untuk selalu berjalan dalam kebenaran Injil yang memberkatkan kami menjalani hari ini. Jikalau mungkin ada badai, ada angin ribut, ada kesusahan, ada pergumulan, kami mohon ya Bapak, Engkau tolong kami, Engkau tuntun kami, hingga hidup kami selalu terarah kepada Yesus Kristus, Juru Selamat penolong kami yang setia. Tuhan, kami mohon Engkau menjaga kami selalu, menyelimuti kami selalu. Yang sakit sembuhkan Tuhan, yang sedih hiburkan Tuhan, yang bergumul Tuhanlah yang memberikan kekuatan. Kami akan jalani hari ini bersama Yesus Tuhan dan Juru Selamat kami. Terima kasih Bapa. Anugerah daripada Allah Bapa kita, pengasihan darahnya Yesus Kristus, dan persekutuan dengan Roh Kudus biarlah senantiasa memberkati kita. Amin.
Selamat pagi saudaraku, Tuhan memberkati. Salam sehat.